Qauluhu al-mu'ini ala tafaqquhi fid din. Zat yang membantu memberi kepahaman agama. Ail muwafiqi liman ikhtarahu min ibadihi alaihi. Ya Allah itu zat yang memberi taufik, memberi bantuan kepada orang-orang yang dipilihnya dari para hamba-hambanya. Liqaulihi alaihi salam mayuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Kalimat ini berdasarkan dari sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang Allah menghendakinya menjadi orang baik, maka Allah memberi kefahaman tentang agama. Wa tafaquhu atafahumu syai'an fa syai'an. Makna dari tafaquh adalah memahami satu demi satu. Li'an al-fiqha maknahu lughatan al-fahmu kama sayati. Karena kata fikih makna bahasanya adalah memahami, dan nanti akan dijelaskan. Ini kebetulan di video sebelumnya pas ya dengan penjelasan Bajuri ya. Waddinu ma syara'ahu Allah ta'ala minal ahkami ala lisani nabihi alaihi salatu wassalam. Kata din artinya adalah hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah kepada lisan ya Nabi Muhammad. Sumyadinan li'anna nadinu lahu ainan qadu. Dikatakan din karena kita tunduk kepadanya. Jadi din itu artinya tunduk ya. Qauluhu asyhadu ay a'tarifu bilisani wa ud'inu biqalbi alla ma'budu bihaqqin mawjudun illallah. Kata asyhadu maksudnya adalah aku mengakui dengan ucapan dan aku tunduk dengan hati bahwa tiada yang disembah yang nyata, yang benar, yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. Wa syahadatul lughatan at-tahaqququ bil basari awil basirah kal musyahadah. Syahadah maknanya secara bahasa adalah meyakini sesuatu dengan penglihatan atau dengan hati, atau meyakini dengan hati seperti melihat dengan mata. Wasilahan kaulun sadirun min ilmin bisyahidi basorin aw basirah. Secara istilah syahadat adalah ucapan yang timbul dari pengetahuan yang didapatkan dengan melihat, yang didapatkan dengan bersaksi, baik persaksian mata maupun persaksian hati. Walamaka min syurutil islami tartibu syahadataini atau fa syahadatat tsaniyah alal ula. Dan dikarenakan syarat Islam adalah mengurutkan dua syahadat, maka musannif mengatofkan syahadat yang kedua pada syahadat yang pertama. Lalu musannif berkata, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa ata bi syahadati li hadisi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jadma. Ay maktu il barokah au qalilatiha. Mengapa musannif menuliskan syahadat? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa setiap pendahuluan yang tidak diberi syahadat, maka hal itu seperti tangan yang juzam ya, tangan yang berpenyakit. Maksudnya kitab yang ditulis itu barokahnya tidak ada atau kurang ya, kurang atau tidak ada sama sekali. Wala makila innaha yutlabu min kulli badiin fi fanni arba'atu umur ala walima kila innahu yutlabu min kulli badiin fi fannin arba'atu umur ala sabil wujub asyinai. Juga alasan yang lain, ada satu aturan ya, aturan yang tidak tertulis, bahwa dalam setiap permulaan pendahuluan, di setiap pendahuluan satu disiplin ilmu itu dianjurkan untuk menuliskan 4 hal. Dan kewajiban ini tentunya kewajiban yang
secara akademik ya, bukan akademik ya, kewajiban buatan ya, bukan bukan kewajiban secara syariat. 4 hal itu adalah tasmiyatu nafsihi wa kitabihi wal ityanu bi bara'atil istihlal. Empat hal itu adalah yang pertama menyebutkan dirinya, jadi harus mengenalkan diri. Yang kedua mengenalkan kitab. Yang ketiga, mana tadi? Oh, mohon maaf ya. Ini salah baris ya. 4 hal itu adalah basmalah, hamdalah, tasyahud dan sholawat ya. Wasalasatun ala sabilin nadbi sinai ya. Jadi ada 4 kewajiban, ada 3 kesunahan. Kewajiban dan kesunahan ini bukan syariat ya, tapi kewajiban atau kesunahan dari penulisan. 3 kesunahan itu adalah mengenalkan diri, mengenalkan kitab, dan menggunakan baraatul istihlal ya. Baraatul istihlal itu ya menyebutkan istilah-istilah yang khusus dimiliki oleh kitab yang akan ditulisnya. Jadi kalau kitab fikih ya pendahuluannya menggunakan kalimat-kalimat atau kata yang biasa digunakan di ilmu fikih. Kemudian mana tadi? Wafat Syekhu rahimahullahu ta'ala huna minal umuri al-mantubah tasmiyata nafsihi. Dan dalam tulisan ini, dalam Fathul Mu'in ini, penulis Fathul Mu'in tidak melakukan satu hal, tidak menuliskan satu kesunahan ya. Kesunahan tadi yaitu beliau tidak mengenalkan dirinya. Ini sebentar ya. Ini ada yang nonton atau tidak sebenarnya? Sampai mana tadi? Qauluhu syahadatan masdarun muakkidun li amilih. Jadi kata syahadatan ini adalah masdar yang menguatkan amilnya. Qauluhu darul hurud fil jannah. Hiya al jannah ya. Kata darul hurud yang dimaksud adalah surga. Qauluhul maqamil mahmud huwa maqam syafa'atil uzma fi faslil qadha yahmaduhu fihil awwaluna wal akhirun. Yang dimaksud maqam mahmud ya dalam Fathul Mu'in itu adalah makom atau apa makom itu ya, makom syafa'ah, maksudnya pangkat syafaat yang besar dalam keputusan nanti di akhirat, di saat semua orang berada di mahsyar itu ya. Itu nanti Nabi masih bisa menolong, dan pangkat inilah yang dipuji oleh seluruh makhluk ya, baik yang sebelum maupun setelah Nabi Muhammad. Qauluhu sallallahu Allahumma sholli alaihi wasallim. Kata sholla ini kan menggunakan fi'il madhi, tapi artinya adalah fi'il amr ya. Jadi tidak berita tapi doa.
Wa ata bil fi'laini bi sighatil madhi raja'a tahaqquqi husulil mas'ul. Di penulis menggunakan fi'il madhi wasola dan wasallama ya, menggunakan dua fi'il madhi itu supaya berharap harapannya tercapai. Jadi fi'il madhi itu kan sesuatu yang sudah terjadi ya. Fa inna ma shalla wa sallama al-mu'allifu fi awwali kitabih imtithalan li amrillahi ta'ala fi qoulihi ta'ala. Jadi mengapa musannif bersolawat dan salam di pendahuluan kitabnya? Sebab mengikuti perintah Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Bersolawat kepada Nabi ya. Walimakom ma'ala dzalika aqlan wa naqlan minal burhan. Dan karena hal itu mendoakan Nabi itu kesunahan ya, kesunahan baik dari sisi rasio akal maupun dari sisi dalil. Amanaklan faqaulu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak ay la udkaru illa wa tudkaru ma'i. Secara dalil kesunahan ini adalah firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, aku mengangkat namamu. Aku mengangkat namamu. Artinya aku tidak disebutkan kecuali engkau disebutkan bersamaku. Jadi setiap menyebutkan Allah, kesunahannya adalah menyebutkan Nabi bersamanya. Wa ma'aklan fali anal mustafa huwaladzi 'allamana syukral mun'im wa kana sababan fi kamali hadan nau'i al-insani. Fastaujaba qarnu syukrihi bi syukril mun'im. Secara akal, mengapa kita harus mendoakan Nabi? Karena Nabilah yang mengajari kita cara bersyukur kepada Allah. Dan Nabi juga yang menyebabkan kesempurnaan manusia, kesempurnaan jenis manusia. Oleh karena itu kita seharusnya menyertakan bersyukur kepada Nabi di saat kita bersyukur kepada Allah. Amalan bil hadisil qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadih. Berdasarkan dari hadis qudsi yang mengatakan bahwa wahai hambaku, engkau belum bersyukur kepadamu selama engkau belum bersyukur pada orang yang aku berikan nikmat kepadanya. Maksudnya pelantara ya. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah itu kita juga harus bersyukur kepada orang-orang yang mengajari kita tentang itu. Wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah bal huwa aslul ijad li kulli makhluk. Dan tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelantara terbesar bagi kita dalam setiap kenikmatan yang kita dapat. Bahkan Nabi adalah sumber dari seluruh kehidupan ya, sumber dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Kama qala dzul izzati wal jalal laulaka lama khalaqtul aflak. Seperti yang disabdakan oleh Allah, yaitu andaikan bukan karena engkau, niscaya tidak aku ciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini.